gimana hari ini kegiatannya? Iya. Tetap syuting di tengah pandemi. Alasan nanya. Ya langsung aja udah menurut tahu. Iya lagi syuting di tengah PPKM, alhamdulillah masih dapat rezeki ya. Ya maksudnya alhamdulillah tahun ini dapat 4 iklan, 5 ya lumayan bisa tetap insya Allah bisa buat berbagi juga gitu. Karena kan kita juga lagi gencar ngadain kegiatan sosial gitu. Tapi gimana Bun? Takut juga nggak sih Bun tetap keluar rumah kan apalagi arsip? Takut. Jadi ini semua kru yang sebelum di syuting mereka PCR dulu, ngikutin prokesnya yang benar gitu. Jadi alhamdulillah karena kan bawa anak-anak juga. Jadi sebenarnya iklan ini tuh harusnya pas lagi aku COVID di Februari. Bayangin ketunda. Terus kalau PPKM-nya diundur terus kan kasihan juga kan, kontrak udah berjalan dari Februari. Jadi kita lakukan dengan tim kecil dengan prokes yang benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi gitu. Oke, ngomong-ngomong PCR kemarin udah PCR ada rencana mau ke Malaysia ya Bun? Tahu sih kamu nggak tahu. Aduh, mau rencana ke Malaysia. Insya mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya bulan depan ya. Tapi kan kita belum tahu. Kan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda dan sekarang tuh aturan negara tuh berubah-ubah. Kadang-kadang waktu yang pas aku ke Turki alhamdulillah negara-negara masih nerima orang Indonesia datang karena lihat COVID di Indonesia tinggi, jadi negara-negara lain tuh ada yang nggak mau orang Indonesia untuk datang gitu, ada yang banyak lah gitu macam-macam. Jadi kita masih nunggu terus keputusan dan regulasi negara-negara lain yang berubah-ubah. Mudah-mudahan bisa secepatnya karena aku di sana kan memang. Jadi dulu waktu Arsya lahir, nggak menarik nih buat kalian, pasti nggak ditayangin juga sih, tapi nggak apa-apa. Waktu Arsya lahir, aku kan diambil tali pusat darahnya. Nah jadi tali pusat darah itu diambil untuk stem cell. Jadi kalau misalnya orang tuanya sakit atau Aurel Gel, pokoknya yang sedarah. Dan ternyata Aurel Gel matchnya darahnya sama Arsya itu 99%. Jadi kalau kita ada yang sakit nih sekeluarga atau nenek kakeknya itu bisa ambil dari si darah ini. Nah makanya tali pusat darah bank darahnya itu adanya di Malaysia, jadi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan buat pengobatan kita bisa dikasih permit untuk masuk ke sana. Tapi persiapan Insya Allah dong kalau memang bisa punya kesempatan kan alhamdulillah karena bisa silaturahmi ya. Tapi persiapannya gimana Bun? Udah PCR semuanya aman gitu gimana Bun? PCR-nya sih udah aku setiap minggu pasti PCR ya, karena kan ada ngejuri juga. Tiap hari Jumat ngejuri tuh pasti Kamisnya PCR. Tapi kalau ke Malaysia belum PCR karena kan masih nunggu di sana udah oke surat izinnya kan dari rumah sakit kan yang ngurus semua suratnya. Begitu udah oke izinnya baru kita PCR baru berangkat. Yang gitu ikut semuanya keluarga besar apa gimana? Insya Allah sih sebenarnya harusnya sih aku sama Mas Anang ya, dan paling ada beberapa tim yang ikut temenin. Karena kalau bawa Arsya juga kayaknya lagi kayak gini. Kalau kemarin pas aku berobat ke Turki karena lama, pasti aku ajak, dan waktu itu kan COVID-nya belum separah ini gitu. Kalau sekarang rasanya nggak nyaman kalau bawa anak-anak juga untuk ikut berobat gitu. Tapi ya belum tahu. Nah ini masih tentatif karena menunggu regulasi dan surat-surat dari rumah sakitnya semua keluar. Rencananya berapa lama tuh Bun di sana Bun? Belum tahu, aku belum tahu stem cell. Ini bukan stem cell yang kecantikan ya, stem cell pengobatan, jadi beda. Jadi stem cell ini, selnya tuh lagi dikembangin sekarang gitu dan bisa bertahan 2 bulan. Sampai ada berapa ribu atau berapa juta sel yang bisa didapetin. Kalau nggak salah ini pakai yang punya Arsy deh dulu, yang Arsy belum kita kembangin. Jadi bukan hanya aku, nanti Mas Anang juga disuntik juga supaya makin kuat, makin muda. Gitu. Jadi kondisi Malaysia sendiri seperti apa? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Terus aku juga kan lagi selama PPKM ini hidupnya cuma di rumah, ngurus anak, masakin anak sama suami, sama kerja juga ya seininya lah. Sama ngelakuin paling masih syuting konten gitu. Cuma ya walaupun banyak yang bilang Bun ngapain sih syuting konten sosial, bukan ngapain, Bun syuting konten sosial tuh kenapa view-nya nggak seperti kalau reality keluarga atau gosip. Tapi aku nggak akan pernah berhenti, mau view-nya kecil mau yang nggak ada yang nonton, aku gak akan pernah berhenti bikin konten sosial karena ini udah dari 5 tahun yang lalu semenjak kita punya Yayasan The Hermansyah, dan kita ngejalanin ini bener-bener uang kita pribadi, nggak pakai donatur, nggak pakai apa gitu. Oke, Bunda ini ada postingan yang sweet. Makanya postingan GL ini sudah
sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, ya, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon, nanti dibilangnya, oh Jiel posting ini gara-gara ini begini. Jangan, coba dilihat tanggal Jiel posting itu di tanggal berapa. Di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh. Gitu. Itu Jiel posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko, itu ngirim foto kecil. Foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya bunda sama pipi gitu. Nah sebenarnya itu bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu, dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama temennya gitu. Dan di saat kita lagi baik-baik dan baik-baik aja gitu, jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah Jiel posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih, kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, buka DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya Jiel posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas Jiel bahas posting di ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan ruko gitu loh. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, apa ya, jangan membuat sesuatu yang nanti akhirnya menjadi tidak baik, atau ada pihak-pihak yang merasa jadinya wah ini sengaja nggak terima begini, ini sengaja begitu. Jangan. Aurel itu mungkin emang aku tipenya nggak jarang posting, jarang apa ya kalau aku, karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang nggak perlu aku videoin, saat-saat yang memang nggak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku nggak kasih. Kita tiap hari itu chatting, Bun, aku butuh Mbak, Bun, aku mau masak ini, Bun apa setiap hari juga pasti WA. Setiap hari juga kita video call adiknya tuh setiap hari, nggak pernah lupa Aurel tuh, nggak pernah dia lupa dengan adik-adiknya. Apalagi bundanya mungkin agak tersisi dengan suami kan, ada pasti ada suami, tapi yang namanya anak adik-adiknya itu hampir setiap hari ya nanyainnya Arsy-Arsya, nggak pernah dia enggak. Dengan kayak gini kan jadinya takutnya Mas Anang nggak tahu apa, kalian suruh komen kayak gitu nanti dianggap berita kecampur aduk nih gitu loh. Kasihan adalah kasihan kita, kasihan kakak juga kan, kasihan kakak juga kan, dia lagi fokus dengan kehidupannya gitu loh. Jangan memberikan sesuatu yang nantinya malah yang nggak ada masalah jadi masalah gitu. Itu intinya. Nggak apa-apa, terusin aja selipnya. Belum ngandung gitu Ke video mimikin Cabi makin lucu kan. dia paling marah tuh kalau aku udah dateng. Dia kan sama aku paling, Bunda jangan paling banget kan. Ih Cabi banget sih, Bunda kurus loh gitu. Dia paling kesel kalau aku udah kayak gitu. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta keluar kota, dia main ke rumah seharian. Dan memang kita nggak posting gitu karena mungkin karena kangen, dan kita kalau kedua setiap hari ketemu ya. Pas sekarang kan jadi nggak posting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z gitu loh. Jadi bukan nggak yang jadi kelihatannya kayak oh dia ada apa-apa, kan nggak ada apa-apa. Bahkan kakak mau apa-apa pasti ngomong, Bun aku nanti ada kerjaan ini, Bun ada kerjaan itu, Bun aku lagi begini lagi begitu, tuh selalu ngomong kok gitu. Selalu. Jadi aku nggak merasa kayak berubahnya adalah kita nggak tinggal bareng ya gitu, kita nggak tinggal bareng. Tapi melihat kedekatan Mimi Nah, deket ya ada pasti mungkin ya, tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini itu. Ayo semuanya baik-baik aja karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan besar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya wah, aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian aku tuh detox Instagram artinya aku cuma
posting story, posting tweet, tapi yang megang Instagram itu kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya. Nggak jadi detox Instagram. Jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya, berharapnya lebih dari ini gitu, berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Bunda, tapi sendiri kan ibu yang selalu ada Jadi buat Jiel tuh dia. gini loh, Jiel tuh Sweet, enggak, manjanya, jadi apa Jiel tuh selalu bangganya sama aku tuh gini, kalau ibu ke anak, bapak ke anak, ya harus sayang sama anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu, gak usah ngomong di media. Ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, Bunda, Titi kan udah segini, Bunda tuh masih segini, sekarang Bunda lagi pas aku baru langsing. Ini sebulan 3 minggu yang lalu. Sekarang aku tuh, masih langsing, aku lagi enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu, kenapa Jel? Ini langsingin diri ada apa sih katanya? Kenapa maksudnya? Aku bilang, ya aku takut aja, nanti Bunda udah langsing, dia kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu itu Bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan gak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Itu kan tuh suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Itu sih. Tapi Terharu keadaan nggak sih Bun? Ini jangan di-cut nih ya, jadi diedit. Bukan gini. Maksudnya aku minta sama kalian dan nanti kenapa aku minta nggak diedit gini? Aku nggak mau ada, maksudnya kayak kemarin akhirnya suamiku jadi, karena dia sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia bingung, dia juga sebenarnya ini demi Allah Rasulullah dia tuh nggak pernah baca dia itu posting apa. Ini aku sampai bersumpah gini yang lucu aja dia nggak pernah baca dia tuh posting apa tuh, dia nggak baca. Sampai dia, Bang tuh posting apa sih katanya. Nah karena kalian tanyanya zaman ruko, yang akan dijawab sama dia adalah pembahasan ruko gitu, which is sudah basi juga gitu kan, udah lewat gitu. Itu jadinya. Nah makanya daripada kalian juga ngejar aku di Lumiere, aku jawabnya nanti sedikit-sedikit kayak Mas Anang lagi dibuatnya, mending kayak begini kan, kalian dapat cerita fullnya gitu. Jadi supaya nggak Nggak miskom juga. nggak miskom dan nggak ada kata-kata yang nanti ini begini, janganlah, udahlah kalian, kita lagi PPKM gini cari narasi, cari judul yang naikin imun. Jangan yang nurunin imun, yang ada nanti kamu dosa loh kalau aku sakit loh. Nah kalau aku stres gara-gara kalian ngasih judul macam-macam, dosa loh. Gitu. Dan Aurel dan luar Mancing-mancing aku kan. Gak boleh itu keluar dari mulut kita dong, itu harus keluar dari mereka, itu kan rumah tangga mereka, jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau, karena balik lagi ya kalian pasti udah ngerti lah ya gitu, tapi balik lagi biarkan ini menjadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu begini begitu, jangan. Mau lebih berhati-hati Bu? Atau lebih gimana? Apanya? Ya maksudnya nggak mau sesumbar. Nggak tahu, tanya dong. Tapi harus dong yang melarang sebenarnya menikah gitu ada. Iya, Uteng udah tua katanya. Uteng tuh udah tua, udah mikirin akhirat aja katanya. Dia tuh udah pintar. Dia tuh Aurel banget. Udah, Arsi itu adalah Aurel. Udah, persis gaya ngomong. Aku sampai gini, satu pergi ada satu lagi. Ya ulah, suka bercanda gitu. Karena dia apanya dia tuh kiblatnya itu fansnya kakaknya, semua kakaknya berhijab, dia sekarang, tapi sebenarnya dia duluan yang berhijab, dia duluan dari dulu suka pakai hijab, ditambah kakaknya berhijab, dia sampai sekarang tuh kayak, wah udah deh, pokoknya kayak kakaknya, apa pengennya kayak kakaknya aja. Karena sayang banget sama susternya atau gimana kan melarang gitu nih? Ya bukan kan, dia sebenarnya udah bukan aku anggap suster ya, Uteng udah kayak keluarga. Karena mungkin aku udah yatim piatu gitu, aku udah gak punya orang tua, jadi dia udah kayak orang tua aku sendiri gitu, udah kayak udah kayak emak lah aku gitu manggilnya, karena yang ngurusin kita, yang tahu kita jeleknya kita. Jadi kalian kalau mau tahu jeleknya keluarga anak Ashanti itu gimana, tanya Uteng, udah semuanya tuh dia tahu gitu.
dia yang orang yang benar-benar udah kayak keluarga lah gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba sebenarnya dia nggak mau nikah, dia dijodohin tapi dia nggak mau, itu bukan konten, dia beneran mau dijodohin gitu, tapi kita jadiin konten gitu. Terus nggak boleh tapi sama kita, terus dia juga nggak mau sih sebenarnya. Bun, kondisi Aurel sendiri sekarang seperti apa? Dia mah senang-senang aja, dia nggak baca, dia nggak mau baca. Dia bilang, Bun, aku nggak mau baca sosmed, aku nggak mau baca yang aneh. Dia sebenarnya juga kayak aku lagi detox juga yang namanya medsos ini. Cuma aku gara-gara kalian ya jadi baca-baca lagi kan. Kalau dia nggak mau baca-baca juga, dia nggak mau pusing, nggak mau stres. Tapi Bunda kan sebagai mama pasti banyak memberikan masukan untuk kesehatannya Aurel sendiri dengan keadaan dia yang sekarang. namanya orang tua itu kan cintanya itu ke anak pasti luar biasa ya. Itu apapun itu aku pasti mengasih saran yang baik-baik aja gitu. Maksudnya jaga kesehatan apa, malah aku tuh kan paling bawel sama dia masalah vitamin, masalah minum ini minum itu sampai dia kadang aduh Bun, aku sampai maksudnya aku bega nih Bunda suruh ini suruh itu, dia sampai kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak, pasti pembahasan kita kalau udah ketemu tuh ya yang kesehatan lah, terus bercanda. Kayak kemarin aja mereka sampai jam 2 pagi di rumah kan, 3 hari yang lalu sampai jam 2. Tadinya katanya abang mau meeting jam 8 jadi nggak bisa lama-lama ya Bun, ya tapi tetap kita kalau udah ketemu itu ngobrol bisa sampai pagi gitu. Akhirnya harus jam 1:30 pulang. Tapi Aurel pribadi ngurangi kegiatan nggak sih dengan kondisi sekarang? Kondisi apa? Ya, kondisi lebih sehat gitu. Kesehatan juga. Kondisi Kak, nah itu tanya ke dia ya. Kayak makanan gitu gimana nih, lebih protek nggak sekarang Bunda? Kamu mah nanyanya kayak gitu-gitu, nggak mau nggak tahu. Kabar bahagia Bu. Iya, kalau aku juga maunya. Tapi ya gini, yang berhak berkomentar tentang itu mereka berdua lah. Ya aku balik lagi pokoknya orang tua akan selalu mensupport anak-anak. Tapi senang dengan keadaan sekarang ya. Tapi senang Bunda ya. Keadaan apa Mbak? Iya, maksudnya dengan keadaan punya cucu dan sebagainya. Nanti kan Nggak tahu, doh. Nanti nggak tahu lah, nggak mau jawabnya. Udah doain aja. Tapi Ya. ada pengajian dan Apa? ada pengajian. Mas. Ya, Bunda ini kan banyak juga nih netizen yang bilang soal kenapa Sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak bolehin, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah, kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia. Kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia dia bandel dulu lah, ngapain. Dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Nah itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu ingat banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah 1 jam lah, nyampe aku rumah baru aku nanya, Jil kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya Bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia, postingan ini. Malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya, ya kamu kok itu siapa sih? Malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-sangkutin kan gitu. Padahal ini postingan jauh sebelum apa kalian mau bilang misalnya mereka bikin sesuatu gitu, itu sebelum itu lihat deh tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Bunda, tapi melihat Azriel begitu menyayangi Bunda, Terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu. Anak saya aku melahirkan ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang nggak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu nggak yang sempurna banget. Aku yang marah-marah, aku yang galak, aku yang macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu kan? Itu suatu hal yang kadang nggak ada di nalar aku juga gitu. Tapi ya ini kan semua
ini semua tuh rencana Tuhan gitu loh. Ajril sering gak sih ngomong kayak Dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, gak ada yang gak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang gak mau deket gitu. Tapi ya dulu gak deket, gak kenapa ya gak tahu gitu. Aku juga gak paham gitu. Tapi tidak pernah ada yang tidak mau Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Iya, beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya memilihnya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget, dan jawabannya apa? Aduh, aku nggak pede, aku nggak mau, kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Jadi, aduh Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara, mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama nggak gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Jangan ada kejadian yang, bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kadi untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu. Ya kan? Tapi berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kadi sekarang dengan yang lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan ya, nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa? Bun, tapi Adrian kalau di sini manja banget gak sih Bun? Ya Allah, dia tuh masih busel. Aku sekarang suka agak gimana karena udah gede banget kan. Dulu pas dia masih kecil kayaknya kalau dia dusel tuh masih lucu. Sekarang dia udah gede banget gitu, kayaknya kalau dia dusel, aduh dia gitu. Benar dibilang sambungnya apa menginspirasi gitu, the best nanti gimana nih Kak? Ya harus dong, kita kan kalau dulu image zaman aku juga kan punya ibu sambung ya gitu dulu, jadi aku juga bisa merasakan bagaimana suka dan dukanya gitu. Jadi dengan adanya begini tuh aku senengnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya. Pengen Bunda di DM gitu, Bunda aku sekarang terinspirasi dari Bunda, aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini, kan bagus dong gitu. Ya yang bisa begitu, yang enggak juga ya ada juga ya gitu. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Karena saat aku menikah sama Mas Anang, aku menikah dengan seseorang yang saat itu kondisinya sedang tidak, maksudnya secara ekonomi juga kita lagi tidak bagus gitu, tidak ada. Kecuali aku nikah, Mas Anang orang kaya raya, aku nikah ya kok sebaik sama anaknya, kan enggak. Aku menikah sama dia karena memang aku juga cinta sama anak-anaknya, dan kita dalam kondisi yang saat itu sedikit terpuruk, karena bukan terpuruk lah, tapi dalam kondisi saat itu kita lagi bener-bener semua hasil duit kita tuh buat bikin rumah. Jadi kita kerja keras banget gitu, dari nol banget. Jadi semua itu dimulai dengan suatu ketulusan, sehingga akhirnya ujungnya pasti akan indah. Iya. Bener nggak sih Adriel cemburu sama kadang-kadang Bun? Kalau lu sama Nggak sama sekali. Malah Jial tuh orang yang paling positive thinking anaknya. Jial tuh bener. Jial tuh anaknya yang nggak ya, aku nggak bisa cerita, tapi Jial anaknya bener-bener, dia tuh nggak kayak gitu. ya, oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Bunda harus foto dulu nih. Kalau ada itu Aduh, hubungan apa? Yang laki atau perempuan?
Ya, Mbak, doain aja ya Mbak.